Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada kuliah hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang Pathfinder ya di Adobe Illustrator. Di sini Pathfinder berfungsi untuk menggabungkan atau memisahkan dari satu dan antara dua objek atau lebih, sehingga nantinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Di sini saya masih menggunakan Adobe Illustrator versi Adobe CC ya, yang terdahulu. Jadi apabila kalian menggunakan versi yang Adobe CS atau yang terbaru, kurang lebih tools yang kita gunakan masih bisa atau masih sama dan bisa kalian aplikasikan. Oke, langsung saja kita langsung masuk ke project. Kita buat halaman baru, file new atau shortcutnya adalah Ctrl N. Kemudian kita beri nama langsung Pathfinder ya. Tulisannya benar nggak? Pathfinder. Oke. Pathfinder. Di sini kita ada dua materi ya, Pathfinder dan Line. Ukurannya di sini saya menambah offboardnya hanya satu halaman aja. Size-nya saya custom dengan ukuran unitnya itu cm 20 x 20 cm. Kemudian advance-nya di sini menggunakan color mode-nya RGB, raster effect-nya di 300 ppi. Kalau sudah, tinggal kita langsung oke. Nah, berkaitan dengan penggunaan Pathfinder ini, kalian bisa gunakan apabila ada hal-hal yang memang nantinya ada irisan, ada penggabungan objek, dan lain sebagainya. Penggunaan Pathfinder ini tentunya sangat dibutuhkan ya dalam menggunakan Adobe Illustrator. Apabila di properties di sini kalian tidak ada Pathfinder-nya, tidak muncul, kalian bisa langsung masuk ke menu bar. Di atas ada window, kemudian kalian tinggal cek aja Pathfinder-nya, di checklist aja di sini ya. Nah, di sini nanti ada beberapa yang memang kurang, misalnya kalian ingin men-show apa, mendisplay apa, terus tidak ada, kalian tinggal cek di window-nya ya. Oke, kita langsung saja, karena di sini penggunaan Pathfinder itu kita akan mengetahui karakteristik dari objek ketika kita menggunakan Pathfinder. Karena di sini kita akan menggunakan objek, kita akan coba buat dua objek yang nantinya kedua objek ini akan kita coba gabungkan menggunakan Pathfinder. Kira-kira karakteristik objeknya ketika kita sudah masukkan Pathfinder ini seperti apa? Oke, kita di sini masukin fill-nya aja. Di dalam Adobe Illustrator di sini untuk perwarnaan itu ada stroke dan fill. Stroke-nya di sini kita tidak gunakan, kita non-kan. Kemudian fill-nya di sini kita coba berikan warna. Misalnya warnanya hijau ya. Kembali lagi ke selection tools, kita coba pindahkan. Ini saya coba perbesar ya, menggunakan Ctrl plus. Oke, yang pertama di sini kita coba buat dua objek. Ini saya coba duplicate ya dengan mengklik Alt. Ya, klik Alt, nanti kursornya akan menjadi dua seperti ini, tinggal kita geser. Jangan lupa Alt-nya masih tetap diklik. Kemudian setelah kita lepas, setelah sudah ada dua baru kita lepas. Oke, yang pertama di sini kita coba akan menggunakan shape mode. Nah, di Pathfinder juga di sini ada beberapa, ada shape modes juga ya. Kurang lebih fungsinya sama. Nah, di sini saya coba duplikat lagi untuk Pathfinder yang selanjutnya nantinya. Oke, yang pertama kita coba gunakan Pathfinder Divide.
kira-kira karakteristik objeknya ketika ya menggunakan divide itu seperti apa. Kalau dilihat dari ikonnya itu dia memisahkan antara objek pertama, objek kedua, dan di sini ada apa? Ada irisan ya. Kita coba apakah sama. Misalnya seperti ini. Ini saya geser lagi. Kita coba divide ya. Seleksi kedua objeknya dengan klik, bisa di drag atau di klik objek pertama, klik shift, klik objek kedua. Nanti dia akan menseleksi. Oke, kita langsung saja coba divide. Kita klik divide-nya. Nah, karakteristik di Adobe Illustrator ketika kita menggunakan Pathfinder, nanti dia akan menjadi grouping. Jadi akan menjadi satu seperti ini. Caranya untuk memisahkannya, kita tinggal klik kanan, kemudian kita pilih ungroup. Ya. Ketika sudah di ungroup, baru kita coba lihat hasilnya. Ya. Dia akan terpisah seperti ini. Nah, nantinya berkaitan dengan penggunaan divide, ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya, jadi memisahkan keseluruhan. Berkaitan dengan satu warna, dua warna itu sama aja ya. Berkaitan dengan penggunaan divide, tidak mempengaruhi warna. Oke, yang kedua, kita akan coba menggunakan Pathfinder yang lainnya. Di sini saya coba Pathfindernya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya coba bikin 6 kotak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nanti kita coba siapkan untuk Pathfinder yang lainnya. Oke, Pathfinder yang kedua. Ini saya coba ganti warna. Warnanya biru ya. Pathfinder yang kedua, kita akan coba menggunakan trim. Kira-kira trim ini ketika objeknya itu kita gabungkan, kira-kira efek dari penggunaan Pathfinder trim itu seperti apa? Kita langsung coba aja. Kemudian ini akan grouping ya, kita ungroup. Nah, kalau untuk trim itu berarti dia memisahkan objek yang posisinya itu ada di atasnya. Ya, ada di atasnya. Oh, ini kalau misalnya dua warna seperti ini tidak kelihatan ya. Ini saya coba ganti warna satu objek yang lainnya. Saya coba posisikan di sini. Nah, berarti nanti berkaitan dengan penggunaan trim ini, dia akan menseleksi atau meng-cut bagian yang di bawahnya. Ya, jadi yang di belakangnya ini dia akan ter-cut gitu ya. Kita coba seleksi, kita gunakan trim. Nah, berarti nanti yang di depannya itu tidak mempengaruhi, yang berpengaruh itu dia yang di belakangnya. Nah, ini untuk penggunaan trim ya supaya terlihat. Oke, yang selanjutnya di sini penggunaan merge. Di sini saya coba rubah warnanya. Merge, kalau merge itu berarti penggabungan ya. Apakah dia akan menjadi satu? Oh iya, betul ya. Berarti untuk merge ini dia penggabungan antara satu dengan objek lainnya. Ini sebetulnya bisa ya bisa lebih dari dua objek berkaitan dengan penggunaan merge. Ini saya coba ganti warnanya. Misalnya warna pink dengan warna ini ya. Ini untuk satu warna dia akan ke merge menjadi satu. Kemudian kalau misalnya dua warna seperti ini, ketika kita merge, ya, dia akan nyatu seperti ini. Kalau saya coba ungroup, ya. Oke. Berarti berkaitan dengan merge di sini, dia penggabungan ketika warnanya itu sama, ya. Jadi kalau misalnya dia warnanya berbeda, nah nanti di sini kasusnya dia akan ke seperti trim jadinya, ya. Nah, ini fungsinya untuk merge ini ketika kalian menggunakan atau membuat sebuah desain misalnya awan gitu ya. Misalnya di sini coba saya ellipse tools, warnanya misalnya hitam ya. Misalnya di sini ada
beberapa objek ya untuk pembuatan awan. Nah, ini kita bisa merge ya, kita seleksi keseluruhan, kemudian kita merge, nanti dia akan menjadi satu seperti ini. Nanti berkaitan dengan penggunaan merge bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya, kita harus paham berkaitan dengan karakteristik objek ketika kita menggunakan Pathfinder seperti apa. Oke, yang keempat di sini ada crop ya. Kalau berkaitan dengan ikonnya sudah terlihat, berkaitan dengan crop ini terlihat seperti irisan nantinya. Yang akan terdisplay itu adalah irisannya. Saya coba ganti warna lagi. Kita gunakan crop. Nah, nanti dia akan terseleksi atau apa namanya? Ya ke hide gitu ya, keseluruhannya. Yang tampil itu hanya bagian irisannya aja. Nanti ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, langsung saja di sini ada outline. Tentunya kalau misalnya namanya outline ya dia berubah menjadi outline. Apakah dia terpisah? Nah, berarti sifatnya juga divide ya. Dia juga sifatnya terpisah ketika kita menggunakan outline. Kemudian yang terakhir di sini ada minus back. Minus back itu berarti bagian bawahnya yang akan terdisplay. Ya, seperti ini. Ya, itu penggunaan Pathfinder. Nah, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya, misalnya ketika kalian membuat elemen grafis atau logo atau yang lainnya, nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Oke, di sini saya coba sedikit membuat satu buah objek yang penggunaannya menggunakan Pathfinder. Di sini saya coba aktifkan layers. Kemudian layernya ini saya coba create new layers. Ini saya coba hide ya, toggle visibility-nya saya coba hide untuk yang layer pertama. Di sini ada layer kedua yang aktif ketika kita menggunakan Pathfinder dalam sebuah project. Misalnya di sini saya coba pilih warna ungu lah ya. Kemudian saya pilih rectangle tools. Misalnya seperti ini. Kemudian saya coba menduplicate rectangle tools-nya ini menjadi dua, atau saya bikin dua objek rectangle tools, yang satunya itu di tengah. Ini saya klik shift ya supaya proporsional bentuknya. Nah, di sini ada dua objek rectangle tools, kemudian kita gunakan Pathfinder untuk men-slice-nya. Kita gunakan divide. Kemudian kita ungroup. Nah, ini bisa kita delete tengahnya, atau nanti bisa menggunakan ini ya. Sebetulnya bisa menggunakan crop. Oh, kalau crop dia yang negatif nih. Oke, bisa menggunakan ini yang ada di shape modes ya, exclude nantinya. Ya, berkaitan dengan penggunaan teknisnya nanti bisa disesuaikan. Kemudian di sini saya coba duplicate lagi, Ctrl C, Ctrl Shift V untuk di posisi yang sama ya. Ctrl C untuk mengcopy, Ctrl Shift V untuk mempaste di posisi yang sama. Di sini saya coba rotate. Ya, saya coba rotate. Kemudian rotate-nya ini saya coba klik shift ya supaya dia langsung di 90 derajat. Nah, ini kalau misalnya sudah seperti ini, kita coba seleksi, kemudian kita divide, kita ungroup, kemudian kita delete bagian-bagian yang memang tidak digunakan. Nah, untuk plus minusnya berkaitan dengan penggunaan Pathfinder, tentunya ada irisan-irisan path ketika kita sudah melakukan Pathfinder. Misalnya di sini saya coba geser
sedikit. Nah, ini kalau misalnya kita seleksi, dia ada beberapa pet yang tertinggal. Ya, tentunya penggunaan pet itu tidak kita gunakan. Di sini saya coba saya seleksi. Ya, saya seleksi, saya cut. Kemudian di sini bagian-bagiannya saya delete, yang tersisanya kemudian saya Ctrl Shift V. Ya, kalau misalnya sudah di sini masih terpisah-pisah, saya coba seleksi keseluruhan. Kemudian saya merge. Ya, saya merge. Kemudian kita coba duplikat lagi. Ctrl C, Ctrl Shift V. Bagian yang keduanya ini saya coba perkecil sedikit. Ya. Boleh kalian kreasikan sendiri nanti. Ini saya coba Ctrl C, Ctrl Shift V. Saya coba perkecil. Jangan lupa diklik Shift ya supaya proporsional. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita coba gunakan Pathfinder-nya lagi. Kita slice menggunakan line segmentation. Nah, ini kita coba ke center ya, bagian kiri kanannya. Ini untuk line-nya kita berikan warna. Kalau misalnya sudah, kita coba Pathfinder divide. Ya, nanti dia akan terpotong-potong seperti ini. Kita ungroup, nanti dia akan terpotong-potong seperti ini. Kalau misalnya sudah, kita seleksi ke bagian-bagiannya. Ya, kita seleksi, kita Ctrl X. Kemudian di sini saya coba delete ya line-nya. Saya Ctrl Shift V. Ya, nanti bisa disesuaikan. Kalau misalnya sudah seperti ini, silakan kalian kreasikan menggunakan pewarnaan, diseleksi. Misalnya di sini saya coba rubah warnanya supaya dia punya feel gradiasi. Pakai eyedropper ya, misalnya ini eyedropper. Kemudian tone warnanya ini saya perendah. Iya. Jadinya seperti ini. Nah, tentunya nanti ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian ya. Nanti di sini baru bisa kalian masukkan misalnya teks logonya ya. Kira-kira apa nanti? Ya, untuk teknisnya tentunya tidak hanya logo, nanti bisa berkaitan dengan objek-objek atau kasus-kasus tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Tinggal pilih aja teksnya disesuaikan dengan kebutuhan. Penggunaan Pathfinder ini juga sangat penting ya ketika kita membuat sebuah objek. Lagi-lagi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Ya, ini adalah penggunaan Pathfinder. Oke, itu saja berkaitan dengan line. Penggunaan line kemarin sudah kita coba sedikit bahas ya. Ini saya coba review sedikit penggunaan line. Saya coba new layer. Di sini untuk layer 2-nya saya hide. Untuk line kemarin kita sudah coba ini ya, mempraktekkan. Kita aktifkan stroke-nya, kemudian kita pilih line, kita drag aja. Nanti di sini penggunaan stroke-nya itu mau berapa poin, nanti bisa disesuaikan. Kemudian jenis-jenis line-nya ini kalian bisa menggunakan di property stroke. Nanti di sini ada white, ada cap gitu ya. Nanti dia akan ngeround gitu, round cap atau projecting cap. Cornernya nanti mau seperti apa ketika
ketika kasusnya seperti ini, nanti dia kan ujung-ujungnya itu dia lancip ya. Ini biar kelihatan ujung-ujungnya lancip, kemudian cornernya ini bisa kita atur nanti. Kemudian jenis-jenis lainnya juga kemarin kita sudah praktekkan. Di sini saya coba ulang sedikit. Nanti di sini ada yang namanya dash line. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya dash line, dash-nya itu 12, kemudian gap-nya itu misalnya 5, nanti akan berubah seperti apa. Misalnya di sini ada 1, nanti bisa disesuaikan. Ya ini nggak kelihatan, ini poinnya kita coba perkecil. Nah, seperti ini nantinya untuk 12, 5, dan 1 mungkin nggak terlalu ini ya. Kita coba buat ini ada apa? Sebetulnya ada 3 ini ya. Sebetulnya ada 3 ini. 1, 2, 3. Kemudian penggunaan lainnya juga di sini ada arrowheads, nanti bisa disesuaikan ya, banyak sekali pilihannya. Nanti ini bisa diatur scale-nya dan lain sebagainya. Nanti bisa kalian coba ya masing-masing, kira-kira kebutuhannya nanti maunya seperti apa, disesuaikan. Bisa disesuaikan. Oke, gitu aja. Terima kasih buat semuanya. Jangan lupa dipelajari, diikuti, karena materi hari ini akan menunjang kalian di pertemuan kita selanjutnya. Silakan latihan ya. Terima kasih. Stay watching di video selanjutnya. Thank you.